Di video kali ini gue pengen bahas salah satu iPhone yang terworth it, budget di bawah 10 juta, di atas 5 juta. Ya di middle lah, di pertengahan yang menurut gue bisa dibilang mahal bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang yang emang kerja pakai iPhone, ini adalah sesuatu harga yang worth it. Karena kalau beli iPhone HP itu sampai di atas 10 juta, sampai 20 juta itu terlalu mahal sih. Buat gue juga mahal banget. Jadi menurut gue, ya, iPhone yang lagi lu lihat ini adalah salah satu iPhone yang paling nyaman, paling worth it, dan paling banget bisa dipakai untuk jangka panjang. Jadi kalau lu punya HP ini atau lu pengen beli HP ini, lu bisa pakai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan untuk pemakaian yang benar-benar bisa dipakai. So, ini adalah iPhone 12 mini yang gue pegang ini adalah resmi Indonesia punya, yang iBox punya, dan sumpah, gue make HP ini sebelum gue bikin review, gue pakai HP ini 2 hari dan gue ngerasa anjir lah, gila. Kenapa gue nggak pakai HP ini aja? Kenapa gue harus pakai iPhone 15 Pro? Gue sebenarnya kalau ditanya ya, kalau lu nanya jujur ke gue, bang, lu mendingan pakai iPhone berapa yang paling worth it? Nggak, no debat. Ini yang paling worth it menurut gue, iPhone 12 mini, bukan 13 mini, bukan yang lain. Ini yang paling worth it. Why? Yang pertama, jawaban buat gue adalah simple. Karena harganya udah bener-bener harga masuk akal. Ini gue ngomongin varian resmi ya. Kalau lo mau beli yang lebih murah lagi, ya lo beli yang inter-interan. Tapi lebih nyaman beli yang varian resmi. Karena gue udah coba cek yang varian inter itu banyak banget yang HP-nya itu kayak semi-semi refurbish, yang casingnya diganti. Yang gue ngeliat tuh kaca kameranya KW, housingnya KW, dan lain-lain. Menurut gue itu nggak banget lah. Sayang lah buat HP harga berjuta-juta lu dapat yang KW-KW-an, menurut gue itu too much expensive. Mending beli Android aja sekalian. So jadi jawaban gue yang paling worth it yang varian resmi kayak yang gue pegang ini. Dan kalau lu tanya lagi ke gue bedanya apa sama iPhone yang terbaru yang gue pakai sekarang 15 Pro, bedanya banyak banget. Ini harganya murah, tapi performanya bisa nyaingin iPhone yang paling baru. Dan ngomongin soal kamera, kamera memang lu nggak bakal dapat desain yang terlewat prestis gimana gitu dengan keluarga boba. Tapi gila men, hasil fotonya, hasil video recordingnya ini blowing parah. Nah, gue pakai HP ini selama 2 hari, yang gue rasain adalah gila. Gue ngerasa bener-bener hidup gue tuh bener-bener dipermudah. Karena kebiasaan kalau gue lagi sibuk, gue lagi banyak kerjaan, gue tuh kayak ribet banget pakai HP berat dan pakai 2 tangan. Karena ini ukurannya mini, gue tuh apa-apa multitasking semua gue bisa pakai 1 tangan. Semua apps, hampir semua apps ya yang gue jalanin di iPhone mini ini bisa gue pakai dengan 1 tangan. So ini bener-bener sangat memudahkan hidup sih menurut gue. Kalau lu ngerasa ini terlalu kecil, pegang omongan gue, lu adaptasi sekitar sehari sampai 3 hari, lama-lama lu terbiasa. Dan layar iPhone 12 mini ini, anjir, ini emang sepele sih. Belum ada Spooky Dynamic Island ya, masih poni-ponian gini. Tapi lu jangan bandingin sama iPhone XS, sama iPhone X. Ini HP yang lagi lu lihat ini beda kelas men, udah beda kasta. Chipsetnya parah kencengnya, baterainya kecil-kecil tapi awet. Salah satu HP yang gua rasa nih agak susah buat panas juga karena masih overkill. So ini gila banget. Dan saran gue, ini kan HP masih cukup masih cukup powerful banget ya. Saran gue, lo kalau beli HP-HP yang seri-seri 12 mini, 12 biasa, cari yang True Tone-nya masih nyala, alias yang LCD juga masih ori-orian. Yang gue pegang ini ya jelas LCD-nya masih ori bawaan Apple punya. Kalau LCD-nya ori bawaan Apple, otomatis True Tone-nya nyala, ya True Tone bisa diakalin sih. Cuman kalau LCD ori plus True Tone-nya ikut nyala, ini adaptasi warnanya, adaptive layer itu bakal nyaman banget dipakai. Gue ngerasa kalau udah nyalain True Tone di 12 mini ini, layar tuh enak, nyaman banget di mata. Susah gue bayangin. Kayaknya tuh HP puluhan juta di luaran sana, termasuk produk Apple sendiri, itu kayak nggak butuh deh. Gue lebih suka HP ini tok aja udah. Gila, enak banget. So, jadi poin-poin apa sih yang bisa gue share bahwa HP ini di tahun 2023 masih serem dan masih bisa banget dipakai jangka panjang. Oke, coba lo tonton videonya sampai habis. Gue bakal kasih beberapa poin kenapa si 12 mini ini
masih enak banget dipakai, dan beberapa poin yang menurut gue patut aja jadi pertimbangan lu kalau mau pilih iPhone untuk jangka panjang. Oke, kita mulai dari yang pertama. Poin pertama kenapa HP ini worth it, apalagi dan tidak salah dan tidak bukan ukurannya kecil, karena ini ya ada embel-embel mini kan. So ukurannya kecil, jadi dengan ukuran sekecil ini bakal memudahkan lu make HP, masukin kantong gampang, penggunaan satu tangan gampang. Jadi dengan ukuran yang kecil, HP ini meskipun kecil-kecil tapi cabai rawit, se-powerful iPhone yang ukuran gede. So jadi nggak perlu yang gede-gede dong, ya kan? Karena dengan yang kecil aja udah powerful banget. Gue nyoba buat sosial media, buka browser, apapun itu, kamera dan lain-lain, agak susah ngebedain mana yang lebih kenceng antara iPhone 12 mini ini dengan iPhone 15 Pro. Saking enaknya nih HP. Dan poin yang kedua kenapa HP ini worth it, kalau lo beli yang second-second, rata-rata baterainya tuh masih pada ori-orian Apple. Kalau lo beli iPhone 10, 10s, 10R, itu rata-rata baterainya udah diganti dan BH-nya itu suntikan. Sedangkan kalau 12 mini yang gue pegangin atau seri-seri line up 12, itu kalau kalau beli second, itu rata-rata baterainya masih bawaan Apple, dan BH-nya, battery health-nya itu rata-rata di 80-an%. Ya, lu bisa lihat sendiri nih kayak unit yang lagi gua kasih lihat ke lu ini BH-nya di 80-an% dan itu masih ori bawaan Apple baterainya. Karena iPhone ini nggak terlalu tua. Tapi sejelek-jeleknya baterai yang ori bawaan Apple yang ada di generasi 12, ya mentok di 70-an% ke atas lah. Jadi untuk pemakaian setahunan ke atas, lu tanpa ganti baterai masih awet banget. Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, kenapa HP ini nyaman banget, patut banget dipertimbangkan dan worth it banget. Apalagi tidak salah dan tidak bukan kameranya. Jadi udah 3 poin nih ya. Untuk kameranya HP ini, gue coba bandingin boy, sama iPhone yang keboba-bobaan. Anjir lah. Kalau lu mikirin gengsi, lu nggak bakal suka sama mini ini. Ini gue coba bandingin sama iPhone yang ada boba-bobanya. HP ini tuh kayak ya udah sih, oh lu boba, kasar gitu. Ya udah sini gua nggak usah boba deh, gue bisa ngalahin lu semua. Gila, gue kayak bingung aja gitu. Apple tuh kayak kurang waras kali nyiptain HP ini. Kayak kamera-kamera boba tuh kayak nggak ada apa-apa ya. Jadi gini, kalau lu mau kamera boba, lu bisa dengan budget yang sama lu downgrade aja ke line up 12, ke line up 11 maksud gue. Tapi sayang gitu, lu cuman gengsi ngincar boba, mendingan yang 12 aja. 12 mini kayak gini, emang nggak dapat boba, cuman kamera lebih bagus daripada yang boba-bobaan. Oke, gue kasih tahu deh dari tadi boba-boba bagusnya di mana sih, Bang? Coba kasih tahu gue, Bang. Oke. Jadi kalau kamera boba itu udah pasti ngezoomnya itu gila banget. Contoh kayak iPhone generasi terbaru, ngezoomnya itu udah parah banget ya kan. Tapi yang gue heran, ini meskipun nggak boba, ngezoomnya gila parah. Ya I know, for the portrait boba is better than iPhone 12 mini ini. Tapi kalau buat penggunaan harian, gue kayak bingung gitu. Gue ngerekam, terus gue ngezoom, gue foto, terus gue ngezoom. Ini nggak ada kamera-kamera yang buat ngezoom-ngezoomnya. Ini lebih ke digital zoom. Tapi lu coba lihat deh, gue ngezoom di kamera video recording 12 mini ini, itu tajam dan halus gitu. Anjir, bingung gue sama Apple bisa gitu ngebuatin processing image seperti ini. Dan untuk video recordingnya, dengan pencahayaan studio gue yang terang, gue coba adu sama iPhone 15 Pro, gue kayak bingung, mana ini yang gue ngerekam pakai 12 mini, mana yang gue ngerekam pakai iPhone 15 Pro. Saking mirip-miripnya, saking sama-sama bagusnya. Jadi menurut gue kalau nggak ada gengsi, kalau lu nggak mikirin model, lu nggak mikirin apapun itu, lu cuma mikirin fungsi ya buat jangka panjang, ini adalah HP terworth it. Gue bandingin sama iPhone 15 Pro keluaran terbaru sekalipun, hampir gak ada beda sama sekali untuk pemakaian yang normal-normal aja. Jadi menurut gue, sumpah ini one of the best iPhone terworth it dengan harga yang masuk akal. Oke, di akhir video pasti nanya, Bang jual bang, bekas konten mana? Konten mana? Pokoknya setiap gue habis bahas iPhone atau Android, tetap pada nanya, Bang jual nggak bekas konten? Jadi buat lo yang nontonin video ini, lu bisa sikat iPhone 12 mini iBox ini. Buat promosinya gue kasih promo buat lu, gue kasih diskon. Jadi buat lu yang pesen iPhone 12 mini 64GB, gue kirimin 128GB. Jadi hitung-hitungannya ya lu saving money hampir 1 jutaan. Linknya ada di deskripsi buat sikat iPhone 12 mini iBox X resmi ini. Dan ya ingat, promonya cuma sampai tanggal 15 ya. Ya lu pesen 64GB, gua kirimin yang 128GB.